Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu tentang pengertian, jenis, dan fungsi peta. Jadi dalam bab ini kita akan belajar tiga, yaitu peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Jadi yang pertama itu kita akan belajar tentang peta. Jadi peta secara umum itu adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan satu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Jadi secara garis besar si peta itu adalah gambaran muka bumi yang memiliki sistem proyeksi dan skala ya. Jadi jika kita melihat ada gambar permukaan bumi atau wilayah bumi yang tidak memiliki proyeksi sistem skala dan komponen peta, itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah peta seperti itu. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Seperti itu. Jadi ini wajib kalian ketahui ya. Intinya kata kuncinya itu adalah rupa permukaan bumi digambarkan dengan menggunakan suatu proyeksi dengan skala tertentu dan disajikan dalam bidang datar. Seperti itu. Yang kedua adalah tiga hal penting yang terkait dengan peta, yaitu yang pertama ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Misalkan di gambar di samping ini adalah peta wilayah Wales atau kawasan Inggris ya. Inggris di bagian barat. Nah, berarti ini adalah fenomenanya adalah wilayah Wales di era Roma pada tahun 300-an seperti itu. Jadi setiap peta itu wajib memiliki fenomena atau temanya apa seperti itu. Yang kedua adalah proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Jadi kita ketahui semuanya bahwa bumi itu bulat ya, dan jika bulat itu harus digambarkan atau harus implementasikan ke dalam bidang datar itu harus menggunakan proyeksi agar lokasinya itu tetap sesuai dengan di kenyataannya seperti itu. Jadi harus memiliki sistem proyeksi. Dan yang ketiga itu adalah adanya menggunakan skala. Jadi skala itu adalah ukuran di peta, di gambar peta dengan ukuran perbandingan ukuran di peta dengan ukuran atau jarak sebenarnya yang ada di lapangan seperti itu. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Yang pertama itu adalah jenis peta umum. Jadi peta umum itu menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum atau garis besar seperti itu. Yang pertama adalah korografi. Contohnya itu adalah contoh dari peta umum itu adalah peta korografi, peta yang menampilkan permukaan atau seluruh sebagian permukaan bumi secara umum. Nah, ini contohnya seperti yang ada di buku-buku atlas. Ini adalah salah satu contoh dari peta korografi. Peta topografi yaitu menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Jadi ini peta topografi itu menampilkan ketinggian tempat ya. Jadi peta misalkan ini Kalimantan. Nah, yang merah-merah ini adalah wilayah-wilayah Kalimantan yang memiliki ketinggian yang cukup tinggi dibandingkan wilayah yang hijau. Jadi wilayah yang hijau ini dapat diartikan sebagai wilayah yang datar seperti itu. Lalu contoh dari peta umum lainnya adalah peta dunia. Jadi peta dunia yang peta dengan skala kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jadi menggambarkan negara-negara yang ada di dunia. Selanjutnya adalah peta tematik. Nah, peta tematik itu menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum, namun memiliki temanya tersendiri. Seperti itu. Contohnya, yang ada di peta ini adalah pemerintah Kabupaten Banyumas. Jadi ini adalah peta administrasi Kecamatan Sokoraja di Kabupaten Banyumas. Ini adalah salah satu peta tematik. Terus ada peta penduduk, persebaran penduduk, misalkan ada peta persebaran kepadatan penduduk atau peta sebaran kesulitan air di suatu wilayah, peta sebaran kawasan industri seperti itu termasuk
peta tematik. Jadi peta tematik kata kuncinya itu peta yang memiliki tema tersendiri seperti itu. Nah, peta pun dibagi berdasarkan skala. Yang pertama itu ada peta kadaster memiliki skala yang sangat besar yaitu 1 sampai 100 sampai 1 sampai 5.000, 1 berbanding 5.000. Yang kedua adalah peta skala besar memiliki skala 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000. Lalu peta skala sedang dan yang terakhir adalah peta skala kecil. Jadi jika dalam hitungan skala ini kita harus memahami dulu bahwa jika angkanya kecil, misalkan 1 berbanding 100 atau 1 berbanding 5.000, itu berarti masuknya adalah peta skala yang besar. Sedangkan jika dalam angka skalanya itu 1 berbanding 1 juta atau 1 berbanding 500.000, itu termasuk skala kecil dan sedang seperti itu. Jadi kita harus menyamakan dulu persepsi bahwa jika misalkan kalian melihat ada peta dengan skala 1 berbanding 100, maka itu adalah peta dengan skala yang besar gitu. Bagaimana cara membaca skala ini nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah, fungsi peta itu adalah menunjukkan posisi atau lokasi, memperhatikan atau menggambarkan fenomena yang ada di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran luas daerah atau jarak di permukaan bumi, dan menyajikan informasi dalam konteks keruangan, seperti itu. Ini gambaran secara umumnya dari fungsi peta. Nah, ini adalah tujuan dari pembuatan peta, yaitu membantu suatu pekerjaan, misalkan untuk navigasi atau perencanaan. Misalkan kalian mau pergi ke suatu tempat, dulu tidak usah membuka peta lembaran lagi, tapi bisa menggunakan Google Maps misalkan, seperti itu. Itu adalah salah satunya untuk navigasi atau petunjuk arah. Lalu untuk data spasial, lalu menyimpan informasi dan membantu dalam pembuatan suatu desain, misalkan untuk pengembangan wilayah atau komunikasi informasi ruang. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.